Pertama-tama saya ucapkan selamat Sabat, selamat sore kita semua. Selamat sahabat. Dan Ya, kita akan selamat sahabat. memulaikan pada pokok bahasan pada buku Amaran jilid 1, nomornya yang ke-46. Yang berjudul Hamba-hamba Allah dalam masa pengumpulan. Jadi kita akan bisa memahami yang hamba-hamba Allah ini yang dimaksudkan pada masa pengumpulan tahap pertama atau tahap kedua. Kita akan paham melalui penjelasan daripada Nabi kita sendiri. Mari kita mulai. Jadi ini dikhotbahkan oleh Victor Hotep pada Sabat 26 Juli tahun 1947. Kita akan mempelajari buku Yesaya pasal yang ke-49. Pasal ini menunjukkan hamba-hamba Allah dalam masa pengumpulan, garis keturunan kebangsaan mereka, dan keperluan mereka bagi perluasan daerah teritorialnya. Kita akan memulai penyelidikan terhadap 3 ayat yang pertama. Yesaya 49 ayat 1 sampai 3. Yesaya 49 ayat 1 sampai 3. Ya. Dengarlah olehmu akan daku, hai segala pulau. Berilah telingamu, hai segala bangsa yang jauh-jauh. Bahwa Tuhan sudah memanggil aku sejak dari kandungan ibuku. Dan dari rahim ibuku sudah disebutnya namaku. Ia telah membuat mulutku bagaikan sebuah pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi sebuah anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Dan firman-Nya kepadaku, engkau adalah hamba-Ku, hai Israel. Maka olehmu juga aku akan dipermuliakan. Jadi saya 49 ayat 1 sampai 3. Jadi penjelasannya, kita baca penjelasannya. Roh Allah di dalam pribadi Israel melalui perantaraan Nabi Yesaya menyatakan bahwa Israel telah lahir tak lain untuk menjadi hamba Allah, dan menganjurkan bahwa kenyataan ini harus sekarang juga diumumkan kepada seluruh dunia, juga sampai kepada semua pulau di lautan. Oleh karena Yakub sendiri sudah meninggal jauh sebelum Nabi Yesaya menulis, maka kebenaran membuktikan dengan jelas bahwa Roh Allah dalam kata-kata Injil ini berbicara bukan secara pribadi langsung kepada Yakub sendiri, melainkan kepada para keturunannya, yaitu orang-orang kepada siapa kebenaran ini diberitahukan, dan yang kini memikul tanggung jawab untuk memberitakannya kemana-mana. Jadi jelaslah bahwa orang-orang oleh siapa kebenaran itu diberitahukan, dan kini memikul tanggung jawab untuk memberitakannya kemana-mana. Jadi jelaslah bahwa orang-orang oleh siapa Tuhan telah dipermuliakan, dan yang akan kembali menghantarkan Yakub kepadanya, ayat 3 dan 5, mereka sendiri juga akan dibuat terkenal di seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyelesaikan pekerjaan Injil yang paling terakhir. Kepada mereka Tuhan mengaruniakan mulut yang tajam bagaikan pedang. Mereka inilah yang akan menjadi hamba-hambanya selama masa pengumpulan umat itu, yaitu hari di mana Tuhan akan dipermuliakan. Adanya mereka itu seolah-olah terlindung dalam tabung panahnya, menambahkan pengertian bahwa kemunculan mereka itu menjadi pusat perhatian
akan sepenuhnya merupakan kejutan bagi semua orang. Untuk pertama kalinya dunia akan mengetahui bahwa hamba-hamba Allah ini adalah ujung ekor terakhir dari keturunan-keturunan Yakub, yaitu hamba-hambanya yang tersembunyi, orang-orang yang akan menghimpun umatnya juga dari semua pulau di lautan. Kembali adalah tertulis, dalam pekerjaan terakhir yang besar itu, hanya sedikit orang-orang besar yang akan ikut serta. Mereka adalah orang-orang yang merasa kecukupan sendiri, lepas dari Allah, maka ia tidak dapat menggunakan mereka. Tuhan memilih hamba-hambanya yang setia, yang dalam masa penggoncangan dan ujian akan muncul ke depan. Ada banyak orang-orang berharga kini tersembunyi, yang tidak menyembah sujud kepada Baal. Mereka belum memiliki terang yang telah bersinar dalam pemusatan cahaya ke atasmu. Tetapi adalah mungkin sekali dari keadaan lahiria yang kasar dan tidak menarik. Kecerahan yang murni dari suatu tabiat Kristen yang sejati akan muncul keluar. Testimonies jilid 5, halaman 80 dan 81. Nah, saudara-saudara, kita akan merenungkan ayat 3 ini. Apa yang dibahas di ayat 3 ini, kita akan lihat sejenak. Apa yang merupakan poin-poin daripada Yesaya 49 ayat 1 sampai 3. Nah, di sini ayatnya sangat jelas, sebenarnya sudah sangat jelas, bahwa ada perintah Tuhan untuk menyampaikan suatu pekabaran kepada bangsa, pulau-pulau, dan bangsa-bangsa yang paling jauh sekalipun. Dan dinyatakan bahwa Tuhan sudah memanggil aku sejak dari kandungan ibuku. Dan biasanya, saudara, ayat ini dianalogikan atau diinterpretasikan kepada Nabi Yesaya. Tetapi kita melihat bahwa penjelasan yang diberikan sesuai dengan waktu daripada ayat Yesaya 49 ayat 3 ini, bukannya ditunjukkan kepada Yesaya atau bukan ditunjukkan kepada Yakub itu sendiri. Karena sini dijelaskan bahwa pada nubuatan ini disusun atau ditulis, Yakub sendiri sudah lama tidak ada. Dengan demikian, waktu yang menunjukkan pada tugas yang diberikan untuk bangsa-bangsa ini belum pernah digenapi oleh seorang pekabar nabi pun yang besar dengan masa periode yang sudah berlalu. Tapi ini di sini sudah jelas menunjukkan bahwa hamba-hamba yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hamba-hamba pada saat nubuatan ini bisa dipahami, yaitu pada saat mulai tahun 1947 Nabi kita membahas pengertian daripada nubuatan ini. Sehingga disebutkan bahwa di sini sangat luar biasa janji-janji ini Tuhan menyatakan bahwa hamba-hambanya ini akan diberitahukan kepada seluruh dunia, seluruh bumi akan mengetahui dan mereka akan terkejut. Jadi saya lihat sini bahwa saya ulangi, oleh karena Yakub sendiri sudah meninggal jauh sebelum Nabi Yesaya menulis, maka kebenaran membuktikan dengan jelas bahkan langsung kepada Yakub sendiri, melainkan kepada para keturunannya. Jadi Allah sedang berbicara pada keturunan Yakub. Nah, kepada siapa, saudara? Di sini jelas, yaitu orang-orang kepada siapa kebenaran ini diberitahukan. Jadi kebenaran ini diberitahukan kepada gereja Mazhab Tanda ke-7, tapi lebih khususnya pertama-tama pekabaran ini disampaikan melalui khotbah daripada Victor Hotep sendiri pada tahun 1947 di kalangan orang-orang umat-umat Tuhan, orang-orang Davidian. Nah, diberitahukan sini bahwa hamba-hamba yang dimaksudkan di sini adalah hamba-hamba di mana kebenaran ini diberitahukan.
dan yang memiliki tanggung jawab untuk memberitakannya ke mana-mana. Nah, inilah yang saudara merupakan tugas bagi saudara dan saya. Seperti gambar di itu dalam buku ini, dia bagaikan bagaikan daun zaitun yang terjadi pada musim gugur dan berterbangan kemana-mana, jatuh. Dengan demikian, bahwa pekabaran ini adalah secara resmi disampaikan kepada para pendengar dan para penganut daripada pekabaran itu. Namun kita tentunya melihat bahwa ini sudah dimulai tahun 1930. Sudah 3 generasi berlalu, dan kita merupakan pada generasi yang termasuk generasi yang ketiga ataupun masuk pada generasi yang keempat. Jadi jelaslah bahwa orang-orang oleh siapa Tuhan akan dipermuliakan dan akan kembali menghantarkan Yakub kepadanya, mereka sendiri juga akan dibuat terkenal di seluruh dunia. Jadi ini saudara suatu poin yang sangat membanggakan, bahwa Tuhan akan memperkenalkan hamba-hamba ini kepada seluruh dunia. Jadi kalau hal ini terjadi, maka alangkah luar biasanya hamba-hamba ini menjadi hamba-hamba untuk seluruh dunia pada masa sekarang ini. Sungguh suatu hak istimewa yang sangat luar biasa. Dan poin yang pertama, bahwa hamba-hamba Allah ini bukanlah di luar daripada orang-orang yang mendengar pekabaran ini. Tetapi garis merahnya adalah bahwa hamba-hamba ini adalah hamba-hamba, yaitu orang-orang yang menyambut pekabaran ini dan membawakan pekabaran ini. Hamba-hamba itu Allah di dalam kelompok itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa hamba-hamba Allah itu ada di luar daripada garis kebenaran ini. Ini tegasnya. Kemudian bahwa mereka sendiri juga akan disebut terkenal di seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyelesaikan pekerjaan Injil terakhir. Jadi sudah menjadi poin yang kedua, bahwa orang-orang ini, mereka inilah yang akan menjadi pembawa pekabaran kebenaran yang terakhir pada masa periode 144.000 surat nyaring. Jadi cukup jelas ini, garis ini saudara dan saya sudah bisa dapat memastikan bahwa saudara-saudara dan saya memiliki peluang nomor 1 untuk masuk di dalam hamba-hamba Allah ini. Mereka inilah yang akan menjadi hamba-hambanya selama masa pengumpulan umat itu, yaitu hari di mana Tuhan akan dipermuliakan. Adanya mereka itu seolah-olah terlindung di dalam tabung panahnya, menambahkan pengertian bahwa kemunculan mereka itu menjadi pusat perhatian akan sepenuhnya merupakan kejutan bagi orang. Jadi simbol dari nubuatan Yesaya bahwa mereka itu macam anak panah dan terlindung di dalam tabung panah. Biasanya kalau saya lihat panah itu ada tabung di belakang ataupun mungkin di depan, dan panah itu ada di dalam tabung, tinggal dicabut baru dipanahkan. Jadi ada terlindung, panah itu sendiri terlindung. Nah, itu suatu gambaran daripada penjelasan ini bahwa hamba-hamba itu, panah-panah ini, dia terlindung dalam tabung, dan begitu keluar panah itu, maka ini menjadi suatu kejutan bagi semua orang. Jadi tidak nampak. Pertama kalinya tidak nampak, tapi begitu Tuhan pakai panah itu, maka itu akan menjadi suatu kejutan besar. Bahwa orang-orang ini yang kita tidak anggap untuk bisa muncul, mereka ini ternyata yang menjadi. Jadi seperti catatan tadi, bahwa mungkin saudara dan saya dianggap di dalam gereja bukan anggota lah atau tidak resmi lah. Namun mereka akan terkejut. Bukan hanya sidang, tetapi dunia akan terkejut dengan permasalahan ini. Jadi ini suatu hal yang dinyatakan oleh Alkitab, dan karena Alkitab menyatakannya, saudara dan saya harus percaya. Jadi misalnya
Contoh, Alkitab menyatakan Yesus juru selamat dan kita percaya. Nah, mengapa kata Alkitab di dalam Yesaya ini begitu dinyatakan bahwa saudara dan saya menjadi hamba-hamba Allah untuk masa depan dan saudara dan saya kurang percaya untuk itu. Padahal sama-sama Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Kamu harus percaya dan saya dan saudara sangat percaya. Tapi begitu Yesaya mengatakan bahwa saudara dan saya diberikan peluang nomor satu untuk menjadi panah, mengapa saudara dan saya kurang yakin akan hal ini atau tidak percaya? Nah, ini yang membuat Hotef atau Alkitab mencatat hal ini agar supaya hal ini menjadi suatu kepercayaan daripada umat-umat masa sekarang. Jadi Ellen G. White juga sudah menulis bahwa di dalam buku Testimonies tadi Ellen G. White menulis bahwa ada hamba-hamba Allah yang tersembunyi, yang tidak nampak, yang Tuhan akan pakai, dan begitu mereka mereka katanya dia ini kalimat terakhir, tetapi adalah mungkin sekali dari keadaan lahiriah yang kasar dan tidak menarik. Kecerahan yang mungkin dari suatu tabiat Kristen yang sejati akan muncul keluar. Nah, Hotef menjelaskan kalimat ini dalam buku pembina Gedung Putih, kata-kata tidak menarik. Mereka ini tidak memiliki jabatan-jabatan yang tinggi ataupun sekolah-sekolah yang tinggi. Sehingga seperti rasul-rasul sebagai nelayan, nah mereka ini disebut lahiriah yang kasar dan tidak menarik. Jadi sesungguhnya saudara dan saya kalau hanya seperti sekarang ya memangnya tidak menarik bagi saudara-saudara kita yang lain. Tidak menarik, sama sekali tidak menarik. Jadi contohnya apabila kita buat YouTube, maka sedikit orang yang akan subscribe dan nonton sekarang. Ini keadaan tidak menarik. Tetapi kalau pendeta-pendeta besar yang sangat menarik sekarang, nah kalau saudara lihat, langsung sekali tayang, langsung ribuan, jutaan yang menonton, yang subscribe. Ini suatu bukti. Tetapi kita memiliki iman yang besar di sini, bahwa Victor Holt mengatakan bahwa melalui Alkitab menjelaskan bahwa 2 miliar penduduk dunia sudah siap, sudah masak, dan akan masak. 2 miliar lebih. Jadi di buku pembina Gunung Putih, hamba-hamba Allah ini akan melakukan penginjilan dan umat manusia, kalangan Protestan ataupun kalangan ini sudah siap, sudah matang. Lebih dari 2 miliar. Nah, bagaimana kalau YouTube saudara Darman 1 miliar yang subscribe, yang like. Dan kalau itu berbayar dari YouTube, berapa dana yang akan muncul kalau 2 miliar yang akan subscribe sebentar? Taruhlah 1 miliar. Maka ini akan menjadi pusat perhatian dunia. Sekarang YouTube kita mungkin di dalam tabung, saudara Darman, ada di dalam tabung. Jadi dia masih tersimpan. Jadi kita simpan-simpan dulu dalam tabung. Nanti sebentar itu akan keluar, akan keluar sendiri panah-panah itu. Jadi pekabaran yang kita ini akan jadi rebutan 2 miliar penduduk dunia, dan para penolak juga ini pasti akan mendengarkan, melihat. Walaupun mereka akan menolak, tapi mereka juga akan coba untuk melihat hal itu. Jadi dengan demikian kita memiliki harapan yang sangat konkret, yang sangat alkitabiah, bahwa saudara dan saya, Tuhan akan percayakan untuk membawakan pekabaran. Nah, tentunya saudara mengatakan, sudah berapa generasi? Tapi kita sudah memiliki suatu pelajaran bahwa ada rombongan bersama yang mati, ada rombongan bersama yang hidup, ada 144.000. Nah, kita sudah pelajari bahwa melalui Daniel pasal 2, mereka yang mati pun akan bangkit. Ellen G. White pun akan bangkit dan dipakai untuk menjadi panah. Walaupun mereka melalui kematian, tapi mereka juga akan menjadi panah yang ada di dalam tabung itu. Jadi apakah saudara dan saya masih mau sempat masuk ke yang hidup, tetapi jaminan sudah pasti sekarang
Walaupun saudara dan saya melalui lewat kematian, tapi sudah pasti kalau saudara dan saya berada pada posisi kebenaran, sudah pasti saudara dan saya akan menjadi hamba-hamba pada jam ke-11 nanti. Sekarang ini. Jadi jaminan kita karena masih hidup masih ada dua peluang. Baik mati maupun hidup masih ada dua peluang. Nah dengan demikian saudara, ini kunci melalui ayat 3. Mari kita lihat ayat 4. Yesaya 49 ayat 4. Maka kataku, aku sudah berlelah-lelah dengan percuma, dan sudah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Tetapi keputusanku berada dengan Tuhan, dan hasil pekerjaanku adalah dengan Allahku. Pada permulaan pekerjaan mereka, hasil-hasilnya adalah harus sedemikian seolah-olah membawakan hampir seluruhnya kekecewaan saja. Tetapi bagaimanapun juga mereka mengetahui bahwa mereka telah dipilih oleh Allah. Maka dengan begitu mereka menyerahkan keputusan mereka, pekerjaan mereka, dan keberhasilan mereka kepadanya, pada Tuhan. Jadi ayat 4 saudara menjelaskan bahwa hamba-hamba Allah itu merasa lelah. Jadi saya sudah saksikan juga senior-senior kita. Saya sudah saksikan saudara H. Siringgo-Ringgo, bagaimana lelahnya saudara H. Siringgo-Ringgo, Bapak Siringgo-Ringgo, bagaimana lelahnya dia mengetik mesin biasa, ketik duduk, menjadi pekerjaan sehari-hari untuk duduk, untuk mengetik brosur-brosur dan mengirimkan ke seluruh Indonesia. Pekerjaan yang lelah. Namun hasilnya nampaknya seperti mengecewakan. Seperti senior-senior kita. Nah, apakah hal ini dijamin untuk selalu menggembirakan? Ya, sesungguhnya kelihatannya mengecewakan, nampaknya mengecewakan. Nah, mungkin juga saudara dan saya rasakan. Kayaknya saya sudah berlelah-lelah. Kayaknya percuma saya membawakan pekabaran ini. Percuma saya ini. Nampaknya mungkin ada bisikan-bisikan seperti itu. Nubuatan ini jadi enggak? Jadi tidak? Jangan-jangan kita salah paham. Mungkin seperti itu. Tapi kalau ayat 4 ini menjamin bahwa hamba-hamba Allah ini merasa lelah. Mereka merasa percuma. Ayat mengatakan, aku sudah berlelah dengan percuma. Sudah lelah juga tidak ada manfaat. Nampaknya tidak ada manfaatnya. Nampak mata manusia kita tidak ada manfaatnya. Sampai ada seorang pendeta gereja memperbandingkan tahun bangkitnya Davidian dan tahun bangkitnya gereja Advent, dimasukkan dalam tabel frekuensi atau tabel balok, maka keadaan jumlah orang Davidian tidak terlalu banyak-banyak juga. Padahal gereja sangat berkembang dengan pesat. Nah, jadi nampaknya seperti mengecewakan. Nampaknya seperti mengecewakan. Dan memang harus genap. Nubuatan Yesaya 49 ayat 4 harus digenapi. Bahwa hamba-hamba Allah itu merasa bahwa mereka sudah berlelah dan sangat mengecewakan. Jadi kekecewaan itu bukan hanya dialami oleh sejarah gereja William Miller 1844. Mereka memiliki kekecewaan yang lain. Tapi saudara dan saya juga ada nubuatan kekecewaan yang lain lagi. Jadi versi yang berbeda. Dengan demikian kita dijamin bahwa mereka adalah dipilih oleh Allah. Bahwa mereka mengetahui walaupun kecewa apabila saudara dan saya mempelajari pekabaran ini, walaupun ada kekecewaan, tapi mereka merasa pasti bahwa mereka menyerahkan semua hasil-hasil yang saudara dan saya lakukan, kita serahkan kepada Allah. Karena seperti saya selalu menulis, mencatat bahwa bagaimanapun nubuatan itu akan digenapi 144.000 rombongan bersama, itu tetap akan keluar dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Walaupun saudara dan saya hitung-hitung orang Davidian, mungkin sangat masih sedikit. Tetapi Allah sudah menjanjikan, bukan hanya di dalam gereja, saudara. Di dunia luar saja,
pembina Gunung Putih sudah menyatakan 2 miliar lebih sudah siap. Apalagi yang di dalam gereja yang hanya 144.000 dan rombongan bersama. Apakah itu tidak siap? Nah, sesungguhnya itu sudah siap. Ada waktu yang Tuhan sudah siapkan untuk kapan 144.000 itu harus berdiri di Gunung Sion. Nah, kita lanjut pada Yesaya 49 ayat 5. Maka sekarang firman Tuhan telah membentuk aku semenjak dari rahim untuk menjadi hambanya, untuk membawa kembali Yakub kepadanya. Walaupun Israel tidak terhimpun, namun aku akan menjadi mulia dalam pemandangan Tuhan, dan Allahku akan menjadi kuatku. Jadi saudara, faktor kekecewaan daripada ayat 4 tadi berlanjut sampai di ayat 5 yang menjelaskan bahwa maka sekarang firman Tuhan telah membentuk aku semenjak dari rahim untuk menjadi hamba Allah, untuk membawa kembali Yakub kepadanya. Walaupun Israel tidak terhimpun, namun aku akan menjadi mulia dalam pemandangan Tuhan, dan Allahku akan menjadi kuatku. Nah, saudara, suatu jaminan yang sangat kuat. Mari kita baca pembahasannya. Bagi dorongan semangat mereka telah diberitahu bahwa sungguh pun Israel tidak terhimpun, dalam kurung, tetapi bagaimanapun Tuhan ingin supaya dapat dihimpunkan. Namun mereka akan menjadi mulia dalam pemandangan mata Tuhan. Dan Tuhan Allah akan menjadi kuat kuasa mereka. Oleh karena mereka itu kini bukan pada masa yang lain, melainkan pada hari nubuatan ini digenapi. Dipanggil untuk membawa Yakub kembali kepada Tuhan. Maka ini menunjukkan bahwa Yakub, dalam kurung umat Allah, dalam keadaan sifat-sifat Yakub mereka, harus sudah meninggalkan Tuhan. Kini mereka harus dibawa kembali kepadanya melalui suatu pembangunan dan reformasi yang kuat. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita lihat bahwa ayat 5 ini menjelaskan bahwa posisi keadaan Yakub ini katanya sudah memiliki sifat-sifat Yakub. Jadi masa di mana mereka memiliki sifat-sifat Yakub. Dan Yakub ini dijelaskan harus sudah meninggalkan Tuhan. Jadi saat Yakub ini posisinya sudah meninggalkan Tuhan. Nah, dengan demikian sehingga ayat ini mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan itu ditugaskan untuk membawa kembali Yakub. Bawa kembali artinya dia sudah meninggalkan. Kalau dia tidak meninggalkan Tuhan, tidak perlu dibawa kembali. Nah, karena status Yakub ini sudah meninggalkan Tuhan, maka Yakub ini perlu dibawa kembali. Dibawa kembali. Jadi dengan demikian, bahwa mereka dibawa melalui suatu pembangunan dan suatu reformasi yang kuat. Nah, di berbagai buku-buku sudah dijelaskan bagaimana yang disebut pembangunan dan reformasi. Maka saudara, pembangunan dan reformasi ini harus terjadi di kalangan Yakub. Setelah pembangunan dan reformasi terjadi, baru mereka dapat ada pada posisi kembali. Ada pada posisi kembali. Melalui pembangunan dan reformasi yang kuat. Nah, saudara-saudara, dan saya sudah terbiasa masalah bagaimana yang dimaksudkan dengan pembangunan dan reformasi. Nah, di dalam buku Tanya Jawab dan di dalam buku Tanya Bu 1-2, nah dijelaskan di situ bahwa buku-buku tongkat gembala itu ada dua. Buku pembangunan dan buku reformasi. Nah, buku pembangunan yang disebut dengan buku pembangunan adalah semua buku-buku tongkat gembala jilid 1, jilid 2, jilid 3. Itu disebut buku-buku pembangunan. Sedangkan buku reformasi adalah buku keimamatan Davidian.
buku keimamatan Davidian. Jadi Davidian harus melewati dua ini. Pembangunan dilakukan dan reformasi yang kuat, yaitu buku keimamatan, harus dilakukan. Nah, kalau ini dilakukan, maka Yakub itu dibawa kembali. Ya, menandakan bahwa pembangunan dan reformasi itu tidak terjadi di kalangan Yakub. Yakub itu sudah meninggalkan Tuhan. Dan dia dibawa kembali lewat buku-buku ini, lewat buku pembangunan dan lewat buku reformasi. Nah, pekabaran tongkat gembala itu hanya dua jenis buku, buku pembangunan dan buku reformasi. Buku reformasi adalah buku keimamatan dari Davidian Masehi Advent hari ke-7. Buku pembangunan, buku-buku selain daripada buku keimamatan. Nah, tentunya saudara dan saya bertanya, semenjak kematian Victor Houteff, maka kelihatannya bahwa pembangunan dan reformasi ini memang tidak jalan. Nampak tidak jalan. Nampak tersimpan. Nah, dengan demikian, sebelum masuk ke dalam kerajaan, pembangunan dan reformasi ini harus dijalankan oleh orang-orang Davidian. Maka dengan demikian, tanpa pembangunan dan reformasi, orang-orang Davidian tidak akan sampai di dalam kerajaan. Itu akan perang itu, Houteff mengatakan semenjak dari tahun 1930, dunia sudah siap. Jadi perang-perang yang ada di Timur Tengah itu hanya ditahan-tahan saja. Jadi kita lihat nampak perang. Dari tahun jadi zaman Houteff, perang itu lebih dahsyat daripada perang yang ada sekarang. Nah, sehingga dengan demikian keadaannya perang-perang, tetapi penduduk Palestina bertambah, penduduk Israel makin bertambah, pembangunan di sana makin bertambah, pembangunan di Gaza makin bertambah, bahkan lebih pesat pembangunannya. Namun nampaknya kelihatan perang. Nah, saudara dan saya merasa gegap gempita apabila mendengar perang di mana? Perang di Gaza, perang di Israel. Menjadi gegap gempita bahwa ini sudah dekat. Ini sudah dekat. Dari dulu, dari tahun 1930 perang itu sudah berlaku seperti itu. Sampai ada perang 6 hari. Sampai bangsa Israel bisa menguasai hampir seluruh tanah wilayah Yerusalem dan Palestina. Jadi akan begitu terus. Sampai nubuatan itu ada satu titik yang sudah digariskan. Tidak bisa lewat satu titik yang Tuhan sudah gariskan. Namun kesempatan bagi saudara dan saya adalah 4 angin itu ditahan apabila pembangunan dan reformasi tidak terlaksana di dalam umat. Karena hanya pembangunan dan reformasi yang membuat saudara dan saya bisa termeterai. Yang selalu saudara Dimun mengatakan harus tiada dosa. Harus tanpa dosa. Nah, saudara dan saya dibuat tanpa dosa dengan pembangunan dan reformasi sesuai petunjuk-petunjuk buku-buku kebenaran tongkat. Maka kita disebut orang-orang yang menerima pekabaran tongkat. Bagaimana saudara dan saya bisa disebut menerima pekabaran tongkat kalau buku keimamatan itu kita anggap tidak berfungsi? Nah, kalau ke buku keimamatan tidak berfungsi, tidak ada manfaatnya, saya bisa curiga. Buku yang lain juga mungkin tidak berfungsi, tidak bisa berfungsi lagi. Atau mungkin buku yang saya baca ini juga tidak berfungsi lagi. Jadi begitu kita sanksikan satu buku, maka kita akan menyangsikan atau meragukan buku yang lain. Tetapi kalau saudara dan saya komitmen seperti kita harus menerima pekabaran tongkat, dan pekabaran itu, pembangunan dan reformasi harus dijalankan, maka disinilah petunjuk Victor Houteff bahwa pembangunan dan reformasi itu harus dijalankan dengan kuat. Harus dijalankan dengan kuat. Nah, itu poin pada ayatnya yang ke-5. Sekarang kita sudah masuk pada ayatnya yang ke-6. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Maka firman-Nya, adalah suatu hal yang gampang bahwa kamu akan menjadi hambaku untuk membangkitkan suku-suku bangsa Yakub itu dan untuk mengembalikan Israel yang terpelihara. Aku akan juga membuatmu menjadi terang bagi bangsa-bangsa kafir
supaya kamu boleh menjadi selamatku kepada seluruh ujung bumi. Kita baca dulu ayat penjelasannya. Sebagai contoh dari kata-kata firman ini adalah masa sewaktu para rasul dan akhirnya dipermuliakan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Sama seperti juga kepada orang-orang Yahudi. Kini untuk membangkitkan semua suku Yakub itu, ialah pertama-tama membangkitkan buah-buah pertama, yaitu 144.000 itu. 12.000 dari masing-masing suku bangsa Israel. Wahyu 7 ayat 3. Kemudian untuk menjadi terang yang selamat kepada seluruh ujung bumi, berarti bahwa hamba-hamba Allah akhir zaman ini akan menyelesaikan pekerjaan Injil dan mengkhotbahkan Injil kerajaan kepada seluruh dunia untuk menjadi saksi bagi kepada segala bangsa, dan dengan demikian datanglah kesudahan. Matius 24 ayat 14. Oleh sebab itu adalah hak kewajiban istimewa kita bukan saja membawakan terang kepada organisasi gereja di mana terdapat buah-buah pertama mereka yang 144.000 Wahyu 14:4, hasil penuaian rohani yang besar itu berada, melainkan juga untuk membawakan terang yang sama kepada buah-buah kedua, yaitu pada jumlah besar orang-orang yang telah dikumpulkan keluar dari segala bangsa, yaitu jumlah besar dan tak seorang pun dapat menghitungnya. Orang-orang yang diberi hak kewajiban yang sedemikian ini, seperti yang dijelaskan, seperti yang Allah sendiri buktikan, adalah keturunan-keturunan dari Yakub, yaitu suku-suku bangsa Israel yang hilang, yang kini sedang datang kepada terang. Jadi ayat 6, saudara, ayat 6. Nah, dari ayat 6 ini menunjukkan bahwa maka firman-Nya, jadi ini firman Tuhan lagi ini, saudara. Ini sangat tegas disebut maka firman-Nya. Ini langsung Tuhan yang berfirman. Adalah suatu hal yang gampang bahwa kamu akan menjadi hamba-Ku untuk membangkitkan suku-suku Bani Yakub dan untuk mengembalikan Israel yang terpelihara. Jadi pertanyaan Tuhan sendiri, apakah suatu hal yang gampang kamu, orang-orang Davidian sekarang, apakah hal yang gampang bahwa kamu akan menjadi hamba-hamba-Ku untuk membangkitkan suku-suku Yakub yang mengembalikan mereka yang terpelihara? Itu sesuatu gampangkah? Hal yang gampangkah untuk membuat itu, membuat saudara dan saya untuk kembalikan itu 144.000? Itu suatu persoalan yang sangat paling tersulit. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukannya melalui saudara dan saya. Itu memang suatu hal yang bukan gampang. Allah sendiri menyatakan, apakah itu sesuatu yang gampang untuk kamu saya buat menjadi hamba-hamba Allah itu? Itu sesuatu yang paling tersulit bagi manusia, dan hanya Yesus yang melakukannya melalui firman-Nya. Bahwa firman-Nya menjamin bahwa Dia akan memelihara, Dia akan mengembalikan Israel. Aku akan juga membuatmu menjadi terang bagi bangsa-bangsa kafir. Jadi tugas-tugas yang ada di ayat 9 ini, ayat 6 ini, bukan hanya Tuhan membuat saudara dan saya menjadi hamba-hamba pada masa pengumpulan, tetapi menjadi hamba-hamba juga bagi bangsa-bangsa kafir. Jadi yang seperti ayat-ayat sebelumnya, menjadi hamba-hamba seluruh dunia, akan dibuat menjadi terkenal di seluruh dunia, yang sekarang tersimpan di dalam tabung panahnya. Sesuatu hal yang tidak terkenal. Nah, dengan demikian bahwa Tuhan akan pertama-tama mengumpulkan mereka yang 144.000. Tentunya kalau saudara dan saya menambahkan buku-buku yang lain secara lengkap pada buku ini, maka ini akan terbaca bahwa bukan hanya 144.000, tetapi rombongan bersama, baik yang mati maupun yang hidup. Dan kemudian muncul 144.000, dan akhirnya mereka akan dibuat menjadi hamba-hamba Allah pada bangsa-bangsa kafir. Jadi dijelaskan bahwa ini akan menyelesaikan pekerjaan Injil dan akan mengkhotbahkan Injil
kerajaan kepada seluruh dunia untuk menjadi saksi kepada segala bangsa. Dengan demikian datanglah kesudahan. Nah, ini pada posisi saudara dan saya. Dengan demikian mengumpulkan mereka yang 144.000 itu katanya di dalam organisasi gereja Masehi Advent Hari ke-7. Jadi bukan di luar gereja. Makanya saya selalu banyak tegaskan kepada teman-teman di luar, teman-teman di dalam Davidian, bahwa jangan kita keluar dari dalam kereta. Kereta itu ditarik oleh dua kuda Davidian dan kuda Teji, kuda Daud. Di dalam kereta itu, saudara ada di dalam lingkungan kereta itu. Karena 144.000 akan dikumpulkan di dalam gereja Masehi Advent Hari ke-7. Di dalam organisasi gereja. Jadi kalau mereka sudah keluar dari organisasi, tidak bisa masuk di dalam 144.000 karena sudah keluar dari lingkungan General Conference Masehi Masehi Advent Hari ke-7, organisasi mulai dari GC, divisi, uni daerah sampai ke dalam jemaat. Ya, kita ada di dalam. Walaupun mungkin saudara dan saya dikeluarkan dari dalam gegara pekabaran ini, itu resmi. Tetapi kalau saudara dan saya dikeluarkan dari pekabaran bukan karena pekabaran tongkat gembala, maka mereka tidak pernah akan tercatat menjadi bagian dari 144.000. Karena itu dianggap murtad, meninggalkan organisasi gereja, dianggap murtad kalau bukan karena gegara pekabaran tongkat yang sedang kita bahas. Nah, itu sangat fix, saudara. Makanya ada jaminan tadi dalam pembahasan Victor Hotep, apakah sesuatu yang gampang aku membuat kamu menjadi hamba-hamba Allah? Sesuatu hal yang gampang. Ada garis yang Tuhan sudah Tuhan sudah tetapkan. Yang menjadi bagian dari 144.000 akan diambil di dalam organisasi gereja Masehi Advent Hari ke-7. Bukan di luar organisasi. Bukan di luar. Ada di dalam organisasi. Nah, dengan demikian kita datang kepada kita lihat sini bahwa orang-orang yang diberi hak kewajiban yang sedemikian seperti ini, Allah sendiri buktikan adalah keturunan daripada membuktikan keturunan dari Yakub, yaitu suku-suku bangsa Israel yang hilang itu, yang kini sedang datang kepada terang, datang kepada pembangunan dan reformasi. Jadi seperti pekabaran yang disampaikan oleh Saudara Dimun, masalah pekabaran malaikat yang ketiga sampai bagaimana saudara dan saya akan dikumpulkan menjadi satu kelompok, satu bagian, dan pada kesempatan itulah kita bisa melakukan pembangunan dan reformasi secara utuh sebelum masuk ke dalam kerajaan. Jadi saat kita di kumpulan itu disebut Holy Assembly, nubuatan Hosea, nubuatan Yoel, perkumpulan yang kudus. Nah, perkumpulan yang kudus inilah yang dapat mampu melakukan pembangunan dan reformasi dengan benar dan tepat. Di waktu perkumpulan yang kudus itu. Jadi di kartnya Saudara Dimun itu sudah sangat jelas ya, kapan kita ke kerajaan, kapan ada pertemuan pertemuan kudus. Nah, di saat itulah saudara dan saya mempraktekkan apa yang kita belajar dari sekarang. Apa yang kita mau lakukan di waktu itu? Apa yang saudara dan saya mau melakukan itu? Nah, sementara di saat itu kalau saudara dan saya baca penjelasan amaran sekarang, di saat itu akan terjadi kelaparan untuk seluruh gereja Masehi Advent Hari ke-7. Karena begitu Yahudi yang sekarang dibenci, para pemelihara hari Sabat di tanah kudus itu dibenci oleh seluruh dunia, maka dampaknya ada di para pemelihara Sabat yang tersebar di seluruh dunia, orang-orang Advent. Nah, itu begitu mereka benci Yahudi, nah pihak Assyria membenci gereja Masehi Advent Hari ke-7 ini.
Jadi begitu dihempaskannya raja dari utara dari kekuasaan, lost control politik di Yerusalem, maka di Nubuatan Daniel pasal 11 ayat 45, tak seorang pun dapat menolongnya, tidak ada seorang bangsa pun yang dapat menolong Assyria itu atau Amerika waktu perang di Yerusalem, maka muncul kesusahan besar. Kesusahan besar itu muncul. Nah, di kesusahan besar muncul itulah saudara dan saya akan merasakan kesusahan. Bukan hanya orang-orang Davidian, tapi semua Advent akan merasakan kesusahan itu. Akan terjadi kelaparan dan haus akan minuman. Sehingga Amaran sekarang dan Ellen G. White mengatakan tidak ada setitik air pun yang akan diminum. Tidak ada sebutir nasi pun yang dapat dimakan pada waktu itu, saudara. Karena saudara dan saya bisa melihat pada waktu COVID dan orang terisolasi, maka banyak yang sulit mendapatkan makanan waktu diisolasi itu. Nah, keadaan yang saudara dan saya akan alami, gereja Advent akan mengalami isolasi internasional. Isolasi internasional. Jadi bukan cuma orang Davidian yang diisolasi, tetapi orang-orang Advent juga terisolasi. Karena gegara kekalahan raja dari utara di Yerusalem. Nah, ini membuat suatu kesusahan yang sangat besar. Sehingga di sini dikatakan bahwa Allah, malaikat-malaikat akan memberi makan umat-umat Tuhan. Umat Tuhan akan diberi makan, makanan tersedia di hadapan musuh-musuhku. Nah, itu nubuatan daripada Mazmur Daud akan digenapi itu. Nah, itu kita baca nanti dalam buku Amaran sekarang yang lain, atau itu pun sudah dipadukan di buku Don Adair. Buku Don Adair sudah dipadukan, dan sahabat-sahabat kemarin juga Saudara Dimun sudah menyinggungnya ya, sudah membahasnya. Oke, kita datang kepada ayat 7. Yesaya 49 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, penebus orang Israel yang maha suci-nya, kepada dia yang dicela segala orang, kepada dia yang dijijikkan oleh segala bangsa itu, kepada seorang hamba dari penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat dan bangkit berdiri, penghulu-penghulu juga akan menyembah sujud. Oleh karena Tuhan yang setia, yang maha suci Israel, maka ia akan memilih kamu. Mari kita lihat, saudara. Sangat ajaib, saudara, ayat ini, saudara. Jadi di dalam ayat ini, bahwa ayat 7, bahwa pertama-pertama mereka dijijikkan. Jadi sangat ditolak oleh apa? Oleh dunia internasional. Sangat ditolak. Oleh bangsa Indonesia mungkin. Karena mereka dijijikkan oleh bangsa. Jadi bangsa melihat jijik. Melihat orang-orang Davidian ini jijik. Jijik sekali. Jadi mereka sebenarnya, kalau mereka masih mengatakan bahwa kita sama-sama seperti kesaksian Nantulang tadi, kita sama-sama saling mengasihi, ini saudara masih bagus. Tapi keadaan sebentar, ini ya akan hilang. Saudara dan saya dijijikan. Mereka merasa jijik melihat saudara dan saya. Karena peristiwa masalah pekabaran kita, dan bangsa Israel sudah dalam proses kehancuran. Sementara saudara dan saya membawakan suatu pekabaran berdiri kerajaan. Kerajaan Israel saja yang memiliki kekuatan militer yang saudara Darman jelaskan tadi, memiliki kekuatan militer untuk melawan Hamas, tetapi pada masa itu mereka lumpuh total. Dan saudara dan saya mengajarkan untuk berdiri kerajaan di sana. Maka bangsa dunia merasa jijik mendengar pekabaran kita itu. Tetapi ada jaminan, saudara, bahwa setelah peristiwa mereka menjijikkan, merasa jijik, kemudian disebut kepada seseorang hamba dari penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat dan bangkit berdiri. Penghulu-penghulu juga akan menyembah sujud. Oleh karena Tuhan yang setia, yang maha suci, maka ia akan memilih kamu. Nah, mari kita lihat penjelasan ini. Tuhan di sini tampak berbicara kepada suatu umat yang dihina oleh orang-orang.
kepada mereka yang dijijikkan oleh bangsa itu, kepada hamba-hamba dari para penguasa, yaitu kepada para anggota biasa, bukan kepada para pendeta yang diakui oleh organisasi. Injil menjelaskan bahwa hamba Tuhan ini adalah dihina dan dijijikkan sangat, sama seperti yang dialami Tuhan sendiri. Jadi bagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus? Jadi dicambuk, dihina, diludahi, dimaki, ditampar. Kemudian sampai mereka dipukul dengan cambuk, dimahkotai duri, dipikul salib, jatuh bangun, dibiarkan lapar, dibiarkan haus, nanti minum di saat disalib dengan cuka saat dia mengatakan haus. Nah, di sini dikatakan bahwa Injil menjelaskan bahwa hamba Tuhan itu adalah dihina dan dijijikkan sangat, sama seperti yang dialami Tuhan sendiri. Jadi kebencian itu yang ditumpukan kepada kita oleh saudara-saudara Laodikia, semangat kita, dorongan besar. Setelah Roh Tuhan sendiri membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah bagi zaman ini, sebagaimana Ia akan memberkati pekerjaan kita sedemikian rupa sehingga bahkan raja-raja akan menyaksikan kebangkitan kita, dan juga para penghulu akan datang menyembah sujud. Nah, saudara, sangat jelas ya, bahwa saudara dan saya harus mengalami suatu masa bahwa saudara dan saya dihina dan dijijikkan, seperti yang dialami oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengalami seperti hal itu. Nah, setelah peristiwa itu lewat, kemudian Roh Tuhan sendiri membuktikan kepada zaman, kepada dunia, bahwa yang kamu jijikkan itu, yang kamu hina itu adalah hamba-hambaku. Nah, itu dibuka, roh itu dibuka kepada raja-raja, penghulu-penghulu. Nah, saudara, tentunya para raja-raja dan penghulu-penghulu ini adalah raja-raja dan penghulu-penghulu yang digenapi di zaman Yesaya pasal 2. Mereka akan pergi naik ke gunung rumah Tuhan, ke gunung Sion dan Yerusalem untuk belajar hukum. Kemudian raja-raja dan penghulu-penghulu ini yang akan merubah target negaranya, bangsanya, untuk merubah alat-alat perang menjadi alat-alat pertanian. Jadi apa yang dianjurkan oleh Tuhan melalui mereka 144 ribu atau hamba Allah ini akan dilakukan oleh raja-raja. Karena mereka akan bahkan katanya sujud menyembah. Jadi seperti kekaisaran-kekaisaran Jepang, kalau saudara datang ke Indonesia menghadap para pejabat, paling kepala aja yang nunduk begini. Atau badan agak setengah menunduk ya. Tapi kalau sistem kekaisaran Jepang atau kerajaan-kerajaan bangsa Israel dulu, mereka sujud menyembah sampai di tanah. Sampai di telapak kaki. Mereka sujud menyembah. Itu yang akan terjadi di bangsa-bangsa ini. Raja-raja, penghulu-penghulu ini. Kalau raja-raja dan penghulu sudah sembah sujud, saudara Darman, maka para rakyat biasa, saudara, bagaimana mereka melihatnya? Para pejabat-pejabat saja sudah menyembah sujud sampai ke tanah, maka para rakyat atau apa itu akan mendengar semua keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pada saat itu, karena keputusan itu waktu itu sudah sangat mendesak. Jadi tidak perlu lagi suatu keputusan atau undang-undang pada waktu itu tidak terlalu lama dibahas di DPR seperti keadaan Indonesia sekarang. Bertahun-tahun bahas undang-undang baru dilakukan. Tetapi pada saat itu undang-undang itu sudah turun dari Yerusalem, langsung perintah raja langsung ke seluruh masyarakat. Seperti pada zaman-zaman dahulu. Nah, itu yang difirmankan oleh Tuhan. Tidak berlarut-larut untuk membuat hukum. Oke, kita datang pada ayat 8. Jadi kita datang pada ayat 8. Ayat 8, Saudara Darman. Ya, oke. Demikianlah firman Tuhan, pada suatu masa aku berkenan, sudah aku mendengar akan dikau.
dan pada suatu hari keselamatan sudah aku menolong akan dikau. Maka aku akan memeliharakan dikau dan memberikan engkau bagi suatu perjanjian bagi umat untuk menegakkan bumi, untuk membuat semua harta pusaka yang ditinggalkan supaya dipusakai. Nah, ayat 8, saudara. Allah telah mendengarkan akan kita dalam masa kasihan, yaitu masa di mana kita dapat dimeteraikan dan dipelihara bagi suatu perjanjian bagi umat Tuhan, menegakkan bumi untuk mempusakai segala harta yang ditinggalkan, yaitu untuk mengembalikan segala perkara. Jadi ayat 8 saudara sangat jelas bahwa ini dijelaskan masalah tanah perjanjian atau pusaka yang akan yang sudah ditinggalkan dan akan dipusakai, akan diberikan kepada umat Tuhan. Jadi pernah di buku-buku yang lain juga ini banyak dijelaskan. Ya, ini perjanjian kepada Abraham tentang teritorial wilayah daripada tanah perjanjian itu, bukan hanya wilayah yang diduduki oleh bangsa Israel dan Palestina sekarang, tetapi wilayah tanah perjanjian itu meluas sampai ke tanah Arab, Jadi demikian semua itu akan dikembalikan. Bukan saja ini yang dikembalikan, tapi kalau saudara baca buku Amaran sekarang berjudul Yang Pincang dan Yang Lemah, maka dibahas dalam pembahasan itu, maka semua harta daripada organisasi akan dikembalikan kepada rombongan bersama 144.000 yang berasal dari organisasi. Karena hanya mereka yang memiliki hak terhadap organisasi, General Conference, dan semua harta yang ada di seluruh dunia, termasuk gereja-gereja dan sekolah-sekolah yang ada di seluruh dunia, ada di tangan orang-orang 144.000 dan rombongan bersama ini. Maka semua harta daripada organisasi ada di dalam kekuasaan mereka, akan dikembalikan kepada mereka. Nah, lebih luas daripada itu, bahwa bukan hanya itu, tetapi teritorial tanah perjanjian juga yang dikuasai oleh bangsa-bangsa akan diberikan kepada mereka. Jadi bukan hanya ini, kalau persoalan harta milik daripada General Conference, organisasi MHK, itu sangat kecil, saudara. Tapi memiliki daerah teritorial yang dipersengketakan di Tanah Suci dan daerah teritorial sampai ke Tanah Arab, maka itu semua akan dikembalikan. Karena mengapa? Karena raja-raja yang menguasai wilayah itu akan menyerahkannya ke dalam tangan 144.000 dan rombongan bersama itu. Karena mereka menyembah sujud semua peraturan-peraturan yang disebutkan di 144.000, di mana batas wilayah, di mana batas kekuasaan, mereka yang menyelesaikannya, mereka yang mengaturnya. Jadi sangat mulus itu akan dibuat Tuhan. Sehingga dengan demikian ayat ini digenapi bahwa Tuhan, aku akan memeliharakan dikau dan memberikan engkau bagi suatu perjanjian bagi umat untuk menegakkan bumi, untuk membuat semua harta pusaka yang ditinggalkan supaya dipusakai. Jadi serta yang ditinggalkan resmi. Oke, kita datang pada ayat 9. Ayat 9, supaya kamu dapat mengatakan kepada semua orang tawanan, keluarlah kepada mereka yang di dalam kegelapan, tampillah, mereka akan diberikan makan sepanjang jalan, dan padang-padang rumput mereka akan terdapat di tempat-tempat yang tinggi. Tidak dihiraukan dimanapun saja umat Allah berada, atau di dalam keadaan apapun mereka itu ditempatkan. Mereka bagaimanapun juga sekaliannya akan mendengar hamba-hambanya memberitakan tahun perayaan yang terakhir
dan semua orang akan dibiarkan bebas keluar. Semua akan mengambil bagian pada perayaan rohani besar yang senantiasa meningkat itu. Nah, ini suatu hal kebiasaan daripada bangsa Israel dari zaman dahulu untuk merayakan suatu hari raya kemenangan dari tawanan. Mereka merayakan dan disambut dengan lagu-lagu dan nyanyian. Nah, keadaan orang Israel sekarang, saudara, kalau sudah lihat, mereka menyambut kalau ada orang-orang Yahudi yang pulang dari seluruh dunia, maka mereka akan disambut di Israel sana. Sudah lihat, mereka akan disambut. Karena itu kebiasaan bangsa Israel dari zaman dahulu. Begitu ada pulang dari kemenangan perhambaan, maka akan dibuat acara-acara kemenangan, acara penyambutan. Nah, demikian juga halnya sebentar, saudara. Mulai ayat 9 ini, bahwa dimanapun mereka itu diberi sepanjang jalan dan padang rumput mereka akan terdapat di tempat-tempat yang tinggi, ini menjamin bahwa Allah, bahwa hamba-hambanya memberitakan tahun perayaan yang terakhir, dan semua orang akan dibiarkan bebas keluar. Semua akan mengambil bagian pada perayaan rohani besar yang senantiasa meningkat itu. Jadi perayaan penyambutan orang-orang bertobat. Karena satu orang bertobat saja di sorga, katanya bersuka cita, saudara. Ya, kebiasaan kita di gereja, melalui ayat-ayat Alkitab, roh nubuat, satu orang bertobat, sorga bersuka cita. Nah, bagaimana kalau ada miliaran orang bertobat? Bagaimana tidak sukacita itu, saudara? Itu menjadi suatu perayaan sukacita yang sangat besar, yang tidak ada bandingannya nanti. Oke, kita datang pada Yesaya 49 ayat 10 dan 11. Tiada mereka itu akan berlapar atau berdahaga, dan panas terik atau panas matahari juga tidak akan menyengat mereka. Karena Dia yang pemurah terhadap mereka itu akan memimpin mereka bahkan dekat pancaran air. Akan dibawanya mereka itu. Maka aku akan menjadikan semua gunungku sebuah jalan rata, dan semua jalan-jalanku akan ditinggikan. Penjelasan. Tuhan di sini menjaminkan bahwa kini dalam masa pengumpulan tidak akan ada halangan jenis apapun, bahwa Ia adalah pengawas dari semua keadaan. Jadi di masa ayat 10 dan 11 ini menjelaskan bahwa mulusnya pekerjaan Injil sebentar, sangat mulus, penarikan jiwa-jiwa sangat mulus sekali, bahwa tidak ada satu halangan pun yang dapat menghambat 144.000 untuk melaksanakan pekerjaan misi pekabaran malaikat yang ketiga kepada dunia. Nah, kalau saudara mungkin agak terhambat-hambat ya, saudara dan saya. Kita mau menjelaskan ke kelompok sebelah, banyak hambatan, saudara. Diejek, dihina, dijijikkan. Jadi dijijikkan ini bukan hanya diberikan oleh gereja kepada saudara dan saya. Saudara Dimun bukan hanya dijijikkan oleh kelompok gereja, tapi kelompok-kelompok yang mengaku Davidian pun sangat jijik mendengar pekabaran saudara Dimun atau yang kita bawakan. Sangat jijik mereka. Apalagi saudara menyinggung, ada Nabi Don Deder, suatu yang geli mereka mendengar itu, saudara. Karena tidak memahami. Tetapi akan ada jaminan bagi saudara dan saya bahwa semua pekabaran sebentar, pekabaran malaikat ketiga akan mulus. Tidak ada halangan apapun yang dapat menghambat. Bahkan raja-raja yang berpihak sangat menunjang, banyak raja-raja yang membantu kita, 4 tukang kayu membantu dalam penyelesaian proyek pembangunan di Israel, akan membantu misi-misi pekerjaan Injil di seluruh dunia. 4 tukang kayu akan turut melakukan itu. Raja-raja yang akan bertekuk lutut bagi saudara dan saya. Akan sangat mulus. Kemudian kita lihat pada ayatnya yang ke 12. Ayat 12. Ya. Tengoklah, mereka ini datang dari jauh, dan lihatlah mereka ini dari sebelah utara dan dari sebelah barat,
dan mereka ini dari tanah Sinim. Jalan raya Allah akan dipenuhi dan ditinggikan. Maka sejumlah besar orang-orang yang dihimpunkan dari seluruh 4 penjuru bumi akan berjalan dengan aman di dalamnya. Jadi masih bagian daripada ayat 10 dan 11. Bahwa misi pekerjaan sebentar dijamin oleh ayat-ayat Alkitab ini sangat aman, sangat mulus berjalannya. Tidak seperti yang saudara dan saya saksikan sekarang, sangat mengecewakan. Hasil yang sekarang sangat nampaknya mengecewakan. Yesaya 49 ayat 13. Menyanyilah hai segala langit dan bersukarilah hai bumi, dan bergembiralah dan menyanyilah hai segala gunung, karena Tuhan sudah menghibur umatnya dan ia akan menyayangi orang-orang susah miliknya. Penjelasan. Bukan bahwa Tuhan akan menghibur umatnya, melainkan bahwa sudah menghibur mereka. Ia sudah mengisi mereka dengan kebenaran. Jadi dijamin di sini saudara bahwa melalui ayat tadi kita sudah baca bahwa walaupun kecewa, tapi saudara dan saya merasa pasti bahwa nubuatan ini akan segera digenapi. Walaupun kekecewaan karena melihat dividen kok tidak bertambah-tambah, kok hanya segini-gini. Tetapi dijamin tadi bahwa 144.000 itu dan rombongan bersama itu ada di dalam organisasi. Jadi mungkin yang masih menolak saudara dan saya di gereja, yang masih membuat sidang rapat-rapat bagi saudara dan saya di dalam gereja, yang masih menjijikkan saudara dan saya di gereja, mereka akan menjadi bagian dari 144.000 ataupun rombongan bersama untuk memenuhi kriteria itu. Maka disebutkan di sini bahwa pada masa peristiwa di buka nanti, bukan katanya umat Tuhan itu akan dihibur, bukan akan, tetapi sudah dihibur. Jadi menandakan bahwa saudara dan saya sudah memiliki makanan keju dan madu yang pasti. Karena saudara sudah dihibur sekarang, bukan nanti di sana dihibur. Saudara tinggal melihat penggenapannya saja, tapi sudah merasakan bahwa seluruh wilayah tanah Palestina itu adalah tanah milik pusaka saudara dan saya. Semua wilayah kekuasaan daripada harta milik gereja adalah milik saudara dan saya. Nah, saudara, saya mau cerita pada zaman dahulu, pada waktu Davidian membuat anggaran belanja dan anggaran rumah tangga dan mendaftar ke Departemen Keagamaan, maka segala harta milik gereja itu dimasukkan. Saya lihat, mereka masukkan. Nah, menandakan senior kita sudah paham bahwa ini harta gereja ini merupakan juga harta dari Davidian. Dimasukkanlah itu ke dalam daftar gereja. Tetapi sesungguhnya walaupun itu tidak terjadi, jangan kita buat seperti itu, tapi saudara dan saya dijamin di sini bahwa karena 144.000 itu ada di dalam organisasi gereja, begitu 10 anak darah dipisahkan, 5 bodoh 5 bijaksana dipisahkan, maka tentunya 5 bijaksana ini memiliki hak 100% terhadap harta milik organisasi di seluruh dunia. Karena mereka ini orang-orang organisasi, mereka ini orang-orang gereja. Nah, demikian juga dikatakan tadi ayat 9, bahwa Tuhan bukan akan menghibur, sudah menghibur. Sudah. Penghiburan itu sudah dilakukan. Di sana tinggal pelaksanaan misi penginjilan untuk seluruh dunia. Jadi bukan bahwa Tuhan akan menghibur umatnya, melainkan bahwa Tuhan sudah menghibur mereka. Ia sudah mengisi mereka dengan kebenaran. Jadi saudara dan saya sudah diisi kebenaran. Kebenaran itulah yang menghibur. Walaupun saudara lihat sekarang masih keadaan seperti itu. Tapi hal ini sudah sangat menghiburkan. Nah, inilah yang perlu saudara dan saya sampaikan kepada mereka yang mau belajar sampai pada penggenapannya nanti. Penggenapan pembangunan dan reformasi di masa saudara dan saya berkumpul di masa periode perkumpulan assembly
perkumpulan kudus. Nah, di situ saudara dan saya akan memaparkan poin-poin kebenaran, kesimpulan-kesimpulan kebenaran yang ada, karena pada waktu itu sudah sangat sangat singkat, sangat singkat. Yesaya 49 ayat 14. Tetapi Sion mengatakan, Tuhan sudah meninggalkan aku dan Tuhan sudah melupakan daku. Saudara, saudara lihat, Tuhan sudah menghibur umatnya, sudah dihibur. Tetapi Sion kata apa? Hatinya mengatakan bahwa Sion mengatakan Tuhan sudah meninggalkan aku dan Tuhanku sudah melupakan aku. Bagaimana saudara merasa ini, saudara? Sudah melupakan, sudah tidak ingat lagi kepada saudara dan saya. Nah, keadaan itu ketika saudara mau masuk gereja sendirian, saudara dicela, tidak dianggap anggota, ini seakan-akan kelihatannya, Tuhan sudah meninggalkan kami kah? Tuhan sudah meninggalkan aku kah? Jadi hati kita terbaca seperti itu. Walaupun saudara mau sembunyi hati itu, tetapi nubuatan mengatakan bahwa saudara dan saya mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah meninggalkan aku. Itu yang ada di dalam hati saudara dan saya. Sehingga dikatakan Hotef, sebelum mereka itu dimeteraikan, orang-orang yang akan menjadi penghuni Sion itu menyangka Allah sudah meninggalkan mereka. Jadi sebelum mereka itu dimeteraikan, sebelum mereka itu resmi dicap sah sebagai apa? Mereka merasa bahwa Allah sudah meninggalkan mereka. Sesungguhnya sedemikian jawaban Allah kepada mereka adalah sebagai berikut. Nah, jawaban Tuhan apa? Dapatkah seorang wanita melupakan anak penyusunya sehingga ia tidak akan menaruh kasihan terhadap anak dari rahimnya itu? Sesungguhnya mereka mungkin saja lupa, tetapi aku tidak akan melupakan kamu. Saudara, suatu hal Allah berjanji, saudara. Allah sangat berjanji dengan manusia seperti berbicara ke bahasa manusia. Allah yang sangat maha dahsyat, yang sudah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan yang sangat besar. Kalau saudara melihat alam semesta, tata surya dan segala ciptaan yang sangat besar, dan bumi ini hanya setitik air, setitik timah, setitik debu, tetapi Allah memiliki persoalan yang sangat besar dengan umatnya. Sudah memerintahkan Yesaya untuk menulis bahwasanya bahwa bolehkah katanya seorang ibu melupakan anaknya? Ya bisa saja, karena saudara dan saya saksikan banyak ibu yang membuang anak-anaknya. Anak-anaknya banyak yang dibuang, banyak yang dilupakan. Itu bisa, seorang ibu bisa melupakan anaknya, bisa. Tetapi Tuhan tidak dapat melupakan umatnya. Tuhan tidak akan melupakan umat. Jadi saudara mengatakan katanya, dan saya mengatakan, Tuhan sudah melupakan aku. Saya agak susah hidup ini sekarang. Agak sulit mau bergerak. Sementara kita menyaksikan bangsa-bangsa kafir sangat kelihatannya diberkati. Kenapa kita orang-orang devian kelihatan agak susah? Orang-orang membelanjakan uang bagaikan membelanjakan daun. Tapi saudara dan saya harus serba ketat untuk mengatur ekonomi, untuk mau beli makanan buah yang disuruh untuk kita makan. Sulit juga mau cari makanan vegetarian. Agak pas-pasan, agak mengatur ketat. Supaya tidak ini, agak susah mau cari makanan buah-buahan yang lengkap. Jadi saudara dan saya merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Menyuruh kita untuk vegetarian, tetapi agak susah untuk vegetarian. Menyuruh kita untuk reformasi pakaian, tetapi agak susah. Menyuruh kita untuk membawa pekabaran ini, tapi agak susah. Miskin dalam hal kita menyampaikan pekabaran. Nah, ini kita merasa bahwa kita seakan-akan ditinggalkan. Tetapi Allah menjamin bahwa aku tidak akan melupakan kamu, walaupun seorang ibu bisa melupakan anak-anaknya. Jadi walaupun ada banyak orang, gantinya mereka berdoa memohon ditegakkannya Sion, mereka sedang sesungguhnya berdoa menentangnya. Tetapi bagaimanapun juga mereka akan segera menyaksikan bahwa Allah adalah sepenuhnya di pihak Sion. Jadi sekarang
doa-doa daripada umat itu, saudara, katanya bukan menerima Sion itu didirikan, tapi malah melawan. Doa-doa mereka itu melawan. Nah, sehingga kalau doa-doa mereka melawan, apakah doa-doa seperti itu akan didengar oleh Allah? Nah, Tuhan mengatakan bahwa doa yang tidak disertai dengan penurutan hukum atau kita mendengar melawan hukum, bahkan doanya menjadi kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau doa-doa daripada seluruh saudara dan saya lihat umat itu berdoa, tapi melawan pekabaran, maka doa-doa mereka itu kekejian bagi Tuhan, kekejian bagi Allah. Karena doa-doa mereka itu doa-doa yang sedang menentang pekabaran malaikat yang ketiga yang disampaikan oleh saudara di Munenggolan. Bagaimana mereka mau berdoa, sedangkan mereka menentang hal itu? Apakah itu bukan suatu kekejian? Kekejian, dijelaskan kekejian. Suatu hal yang kekejian. Oke, ayat 16. Ayat 16. Bakwansanya aku sudah mengukir kamu pada telapak-telapak tanganku. Semua pagar tembokmu adalah senantiasa di depanku. Ayat 16 sangat menjanjikan, saudara. Bahwa aku sudah mengukir kamu di dalam telapak-telapak tangan. Di dalam telapak tangan Yesus Kristus. Pekabaran malaikat ketiga sudah diukir di telapak tangannya Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah diukir di telapak tangannya Yesus Kristus. Mari kita baca penjelasannya. Dari semua yang terlihat secara alamiah, tampaknya bahwa Allah sudah melupakan Sion. Jadi secara alamiah, secara mata telanjang, saudara dan saya melihat bahwa Allah sudah melupakan Sion. Allah melupakan tongkat gembalanya. Seperti itu. Jadi Allah sekarang nampaknya melupakan tongkat gembalanya. Jadi tongkat gembala dicetak, orang bakar bisa terbakar, orang buang di hujan bisa basah bukunya, orang robek bisa bisa tersobek. Datang rayap, saudara susun di atas rak lama terkorek dirayapin. Jadi seakan-akan kita bilang, Tuhan, buku-bukumu pun kok bisa rusak, kok bisa begini. Padahal ini kebenaran. Dan memang kita harus menyaksikannya bahwa seolah-olah Tuhan meninggalkan, seolah-olah kenampakannya meninggalkan. Jadi dengan demikian itu nampak lahiriah, saudara. Di sini dari semua yang terlihat secara alamiah tampaknya bahwa Allah sudah melupakan Sion, yaitu tempat taktanya di bumi. Bahwa ia akan telah membiarkan musuh-musuhnya menyia-nyiakan umatnya dan merusak wajah bukit Sion yang ditinggikan. Tetapi Tuhan sendiri menjamin bahwa demi karena Sion dan karena kebebasan umat penghuni Sion, ia dipaku pada kayu salib. Jadi saudara, persoalan ini di ayat 16 ini, dia menggambarkan ukiran tangan itu menggambarkan penyalipan Yesus Kristus. Jadi bahwa Yesus Kristus belum tersalib, kegenapan dari nubuatan Yesus Kristus belum tersalib, nubuatan tentang bangkitnya 144.000 sudah dalam nubuatan melalui Yesaya, bahwa mereka itu sudah diukir di telapak tangan kaki, di telapak tangan. Artinya lobang paku yang ada di tangan Yesus itu adalah bukti terukirnya saudara dan saya, misi saudara dan saya, pekabaran malaikat yang ketiga itu di ujung akhir zaman, suatu terukir di lobang paku. Apa buktinya, saudara? Apa buktinya? Di ayat ini, bukti yang lain apa? Pada waktu 4 malaikat itu mau dilepaskan, Yesus berkata kepada Bapa, Yesus angkat tangan dan mengatakan kepada Bapa, darahku. Waktu proses 4 angin mau dilepaskan, artinya 144.000 tidak akan termetrai. Karena 4 angin mau dilepaskan. Nah, Yesus sudah melihat hal itu. Makanya Yesus membuat interupsi di sidang pengadilan sorga. Interupsi itu langsung kepada Bapaknya. Bukan kepada malaikat-malaikat lagi. Dia langsung interupsi Bapaknya. Karena nampaknya perintah untuk melepaskan
4 malaikat itu keluar dari Bapa. Untuk 4 malaikat itu dilepaskan. Yesus tidak tahu 4 malaikat itu dilepaskan. Kalau saudara baca buku Early Writings, tulisan-tulisan permulaan, itu terjadi saat sedang melakukan sidang pengadilan di surga. Yesus sedang membela umat yang mati. Tiba-tiba Yesus merasakan sesuatu di luar sana, di luar sidang pengadilan, ada sesuatu yang direncanakan oleh Bapa, yaitu melakukan pelepasan 4 angin. Kemudian apa? Yesus langsung berdiri dan langsung angkat tangan. Bapa, Bapa, darahku, 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 darahku. Nah, saat Ellen G. White melihat, Yesus 3 kali diselubungi oleh awan menghadap Bapanya. 3 kali menghadap, baru keluar keputusan. Keputusan yang keluar, 4 angin ditahan. Perintahkan seorang malaikat dan tahan 4 angin. Setelah tahan 4 angin, malaikat itu katakan, setelah pemeteraian, baru dilepaskan. Nah, itu tandanya bukti bahwa saudara dan saya sudah ada di tangan Yesus. Karena Yesus yang angkat tangan, Bapa, Bapa, darahku, darahku. Yesus sudah terukir di tangannya Yesus Kristus itu. Jadi ini sangat jelas, saudara, bahwa ada jaminan pasti bahwa saudara dan saya dibela oleh Yesus Kristus di hadapan Bapa untuk menyelamatkan, untuk mengeluarkan 144.000 dan rombongan besar ini. Itu sudah menjadi pembelaan Yesus Kristus kepada Bapa. Ayat 16 itu. Sekarang kita lihat ayat 17. Bahwa anak-anakmu akan bergegas-gegas, semua pembinasamu dan mereka yang merampok kamu itu akan lari meninggalkan kamu. Ini saudara, luar biasa lagi ayat ini. Anak-anakmu akan bergegas-gegas. Semua pembinasamu dan mereka yang merampok kamu itu akan lari meninggalkan kamu. Saudara, peristiwa ini ayat ini dijelaskan panjang lebar di buku Amaran Sekarang yang berjudul Para Yakub yang Sederhana dan Perkasa. Nah, situ dijelaskan, saya sudah singgung tadi, hasil rampasan yang dirampas oleh musuh-musuh terhadap umat Tuhan sekarang ini akan dikembalikan. Segala persoalan setiap hari, saudara dan saya dirampas. Semua hak dan kewajiban dirampas, harta yang menjadi bagian saudara, tetapi dirampas. Jadi setan buat melalui perusahaan kah, atau melalui penerimaan karyawan PNS kah, atau penerimaan karyawan swasta, atau mulai penerimaan yang lain-lain, pekerjaan yang lain. Nah, upah daripada umat-umat Tuhan itu secara global dibatasi, disama-samakan dengan bangsa-bangsa kafir. Nah, dengan demikian hak mereka dirampok. Nah, itu sudah terjadi. Nah, semua itu akan dikembalikan. Tuhan akan mengembalikan semua hasil rampokan itu kepada saudara dan saya. Dengan demikian anak-anak Sion akan rindu sekali berkumpul kepadanya, tetapi musuh-musuhnya, orang-orang yang berdosa, akan diusir pergi meninggalkannya. Jadi para perampok ini akan segera menjauhkan diri dari lingkungan umat Tuhan. Itu Yesaya 49 ayat 17. Sekarang kita ada 18 ayat 19. Angkatlah matamu berkeliling dan tengoklah, mereka itu semuanya berkumpul bersama-sama dan datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya mereka semuanya itu akan kamu pakai sebagai perhiasan. Dan mereka yang kau lilitkan padamu seperti yang dilakukan pengantin perempuan, karena semua kerusakanmu dan semua tempatmu yang ditinggalkan dan negeri
kerusakanmu itu sekarang bahkan akan terlalu sempit karena terlalu banyaknya penduduknya. Dan mereka yang telah menelan engkau itu akan dihalau jauh-jauh. Kata-kata tengoklah meminta perhatian kepada sejumlah besar jiwa-jiwa berharga yang sudah bersiap-siap untuk datang. Dan merekalah akan terdapat kemuliaan hamba-hamba Allah. Lalu pula meskipun adanya jumlah besar orang-orang berdosa yang tidak bertobat yang akan disingkirkan. Tanah itu bahkan akan terlalu sempit sebab banyaknya orang yang mengalir datang. Jadi bukan lagi kekecewaan, saudara. Karena ini menggenapi pekabaran malaikat ketiga. Setelah 144.000 dimeteraikan, maka Yohanes melihat rombongan besar yang tak terhitung banyaknya. Jadi bukan hanya wahyu yang menjelaskannya, tetapi karena Ellen G. White mengatakan semua buku Alkitab bertemu dan berakhir di buku Wahyu. Maka apa yang dibahas di buku Wahyu itu sudah dibahas juga, sudah dinubuatkan juga oleh kitab-kitab yang lain, seperti penuaian besar ini. Satu jiwa saja bertobat, sorga gegap gempita menyambut satu jiwa bertobat. Nah, nubuatan ke depan akibat pembelaan Yesus Kristus diinterupsi di pengadilan sorga, maka jiwa-jiwa ini bisa mengalir. Nah, kalau Yesus sudah interupsi di persidangan sorga, saudara, hal yang tidak mungkin 144.000 tidak terbentuk. Sesuatu yang tidak mustahil, yang tidak masuk akal. Bahwa 144.000 itu tidak terbentuk, padahal Yesus Kristus sudah angkat tangan di surga membela mereka di hadapan Bapa. Masakan itu tidak digenapi? Jadi dengan demikian, saudara dan saya di sini sudah dihibur, bukan nanti akan dihibur. Kemudian ayat 20. Ayat 20. Anak-anak yang akan kamu miliki setelah kamu kehilangan yang lainnya akan kembali mengatakan pada pendengaranmu, tempat ini terlalu sempit bagiku, berilah aku tempat supaya aku boleh tinggal. Nah, saudara lihat, dari ayat-ayat ini kita kumpulkan bahwa anak-anak yang Sion akan lepaskan adalah orang-orang yang menolak untuk bertobat. Sesungguhnya demikian kehilangannya ini akan diganti dengan sejumlah besar yang akan datang dari segala bangsa. Lalu dengan demikian itu tanah itu akan menjadi sangat sempit. Ayat-ayat yang menyusul mengukuhkan pandangan ini sebagai berikut. Jadi di ayat 20 masalah penggantian. Tadi saudara dan saya merasa lelah, percuma. Nah, akhirnya ayat 20 ada bahwa kita kehilangan apa? Kehilangan orang-orang yang bertobat. Nah, tetapi itu akan diganti. Karena nubuatan itu harus dikenapi. Bahwa saudara dan saya harus merasa kecewa. Karena pekabaran yang saudara dan saya sampaikan tidak dapat diterima secara 100% oleh seluruh anggota gereja Masehi Advent dari ke-7. Hanya sebagian yang menerimanya. Nah, katanya bahwa misi saudara, baik sekarang maupun kepada sahabat-sahabat saudara, karena dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi terang, sehingga kamu akan diperhatikan orang. Nah, begitu saudara dan saya jadi terang sekarang, loh kok kayaknya tidak ada yang perhatikan. Sepertinya saya tidak ada terang. Padahal Tuhan katakan bahwa kamu sudah memiliki terang. Tapi nampaknya kok terang itu tidak ada. Saudara dan saya kayaknya dilupakan oleh Tuhan. Nah, itu yang jadi pemikiran saudara dan saya. Nah, di ayat 20 menjaminkan bahwa semua yang gagal itu akan dikembalikan. Sehingga orang-orang mengatakan terlalu sempit tempat ini. Daerah teritorial itu dari seluruh tanah Palestina sampai ke Arab itu pun terlalu sempit.
Itu banyaknya orang yang, itu gambaran banyaknya orang yang bertobat, saudara. Jadi kata sempit itu mungkin bahasa gambaran bahwa banyak, bahkan kalau lihat lahiriah mungkin ya sempitlah tempat itu. Tapi ini sungguh banyak yang akan panen. Sehingga betapa gembiranya sorga itu, saudara. Banyak orang yang bertobat. Jadi kita ganti dengan ayat, kita lanjut pada ayat 21, 23. Maka akan kamu katakan dalam hatimu, siapa gerangan yang sudah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Jadi katanya bahwa kembali kontradiksi dengan kekecewaan kita tadi. Tadi kita merasa kecewa, di ayat sebelumnya kita merasa kecewa, tapi di ayat 21 dan 23 lain yang terjadi. Siapa gerangan yang sudah melahirkan sekalian ini bagiku? Karena aku telah kehilangan anak-anakku dan aku adalah sunyi, seorang tawanan yang terbuang ke sana kemari, maka siapakah yang telah membesarkan mereka ini? Tengoklah, aku tertinggal seorang diri. Mereka ini, di manakah mereka berada? Demikianlah firman Tuhan Allah. Tengoklah, aku akan mengangkat tanganku kepada segala bangsa kafir dan menegakkan standarku kepada orang banyak itu. Maka mereka akan mengantarkan anak-anakmu laki-laki dalam gendongannya, dan anak-anakmu perempuan akan dibawa kepada bahu-bahu mereka. Maka raja-raja akan menjadi bapak-bapak asumu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi ibu-ibu asumu. Mereka akan menyembah sujud di hadapanmu dengan muka sampai ke bumi dan menjilat debu kakimu. Maka akan diketahui olehmu bahwa akulah Tuhan, karena mereka yang menunggui aku tidak akan malu. Orang-orang yang akan menunggui Tuhan itu untuk kegenapan janji-janjinya, saudara, ini tidak akan malu. Mungkin saudara saya merasa malu di dalam gereja, dalam sidang, merasa hina, merasa tersisihkan. Tapi saudara dan saya tidak akan malu dalam persoalan ini. Karena para raja, para apa, akan datang sembah sujud sampai ke bumi. Mereka akan sembah sujud. Walaupun mungkin kita pada waktu ini dibenci dan tidak dikenal, masanya akan datang apabila kita akan dihiburkan. Orang-orang besar bumi ini pada waktunya kelak, katakanlah seolah-olah akan menjilat debu dari kaki kita. Jadi bukan mereka mungkin akan menjilat dengan sesungguhnya, tetapi mereka sangat merendahkan diri. Saudara dan saya menjadi orang yang sangat terhormat. Mereka akan merendahkan diri, siap menerima perintah-perintah daripada umatnya, siap melayani umatnya. Jadi akan dibanggakan, saudara. Karena kalau kalau sistem pelayanan sekarang, saudara, para pelayan Injil itu kan dihormati. Para pendeta itu dihormati. Begitu memasuki jemaat, memasuki sidang, mau khotbah, mau makan bersama, ada pendeta-pendeta besar, anggota jemaat sangat menghormati mereka. Disiapkanlah makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang ini, khusus untuk para gembala-gembala ini. Jadi itulah ukuran takaran anggota Advent menghormati para pendetanya. Ya kan? Itu kita saksikan di mana-mana kan? Dan seperti itu. Dan saudara dan saya ingin berbuat seperti itu. Oh, ini pendeta saya hormati. Mari pendeta, makan pendeta, ini pendeta. Sangat itu wajar, itu lumrah, itu biasa, harus seperti itu. Dan yang saudara akan rasakan sebentar adalah seperti itu. Bahwa saudara dan saya akan sangat dihormati oleh para pembesar-pembesar, oleh para raja, melalui nubuatan daripada Yesaya 49 ayat 21 sampai 23.
Hafal ayat ini, saudara. Sangat menghiburkan ayat ini. Yesaya 49 ayat 21 sampai 23. Nah, ayat 24. Ayat 24 dan 25. Dapatkah jarahan dirampas dari tangan orang yang kuat? Atau dapatkah tawanan dilepaskan? Tetapi demikianlah firman Tuhan. Bahkan tawanan-tawanan milik orang gagah perkasa sekalipun akan dirampas daripadanya. Dan jarahan milik orang yang menakutkan sekalipun akan dilepaskan. Karena Tuhan akan melawan orang-orang yang melawan akan dikau. Dan aku akan menyelamatkan anak-anakmu. Jadi, pada waktu masa ini terjadi, ini di waktu kekuasaan daripada binatang merah kermisi. Dan mereka sangat menjaga keanggotaan mereka. Rakyat mereka sangat dijaga ketat. Makanya dikatakan oleh Tuhan, dapatkah jarahan dirampas? Dapatkah anggota-anggota yang sudah dijaga oleh oleh Babylon, yang sudah dijaga oleh binatang merah kermisi, yang diduduki oleh perempuan, yang memiliki 10 tanduk, para komunis pun bersatu dengan mereka. 10 tanduk itu komunis bersatu dengan perempuan itu, menjaga keanggotaan mereka pada waktu itu agar tidak lepas. Kekuatan yang sangat perkasa daripada Babylon di waktu itu. Nah, dapatkah anggota-anggota sidang Babylon itu dilawat dan masuk ke dalam kerajaan? Dapat. Mereka sangat ketat menjaga anggota-anggotanya. Sebagaimana anggota para pendeta Advent mulai ketat menjaga anggota-anggotanya sekarang. Tetapi anggota-anggota yang berikut lebih sangat ketat. Mereka menjaga. Dapatkah katanya anggota-anggota itu dilepaskan dari tangan mereka? Allah menjanjikan bahwa Allah yang akan melawan mereka. Roh Tuhan yang akan melakukan hal itu. Victor Houghton mengatakan 2 miliar lebih sudah siap, sudah matang. Itu yang akan keluar dari Babylon. Jadi Houghton katakan tidak ada kuasa di dunia yang masih mampu untuk menahan umat Allah berada di dalam debu. Tidak ada kuasa umat manusia yang bisa mampu. Sudah mati pun Tuhan lepaskan dari kubur-kubur pada waktu kebangkitan istimewa, pada waktu kebangkitan Yeskel pasal 37. Maka dikatakan bahwa walaupun sudah debu, tidak ada kuasa yang mampu melawan Allah untuk melepaskan mereka. Oke, saudara, ayat 26. Maka aku akan memberikan makan segala orang yang menganiaya akan dikau itu dengan dagingnya sendiri, dan mereka akan diberi minum dengan darahnya sendiri, sampai mabuk bagaikan dengan air anggur dan yang manis. Maka segala manusia akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebus yang maha kuasa dari Yakub itu. Nah, itu gambarannya, saudara. Jadi gambaran Alkitab bahwa ilustrasi pepatah bilang ini, kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka malas-malas, orang bilang apa? Makan tulang. Orang sebut bahasa makan tulang. Artinya dia malas untuk bekerja atau dia ini. Dan demikian juga ini suatu nubuatan ini. Tuhan akan memberi mereka makan dagingnya sendiri. Tuhan akan memberi mereka minum darahnya sendiri sampai mabuk. Itu artinya apa ini, saudara? Dikatakan musuh-musuh kita akan saling membunuh sesamanya dengan bernafsu, sama seperti seolah-olah mereka telah memabukkan dirinya sendiri dengan air anggur yang manis. Kemudian orang-orang yang masih tinggal akan mengenal bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dari Yakub itu adalah juru selamat kita dan penebus kita. Oleh karena itu, akan terus tidurkah kita? Atau akan bangkitkah kita dalam kebenaran Kristus, lalu bersiap-siap untuk memenuhi Tuhan dan tinggal bersama-sama Dia dalam kerajaannya? Kesempatanmu dan saat keputusanmu kini telah tiba dan tidak dapat dielakkan. Saudara patut mengambil suatu pendirian
yang kokoh dan aktif bersama-sama dengan pergerakan anggota ini. Dalam mana pekerjaan ini adalah pertama-tama diarahkan bagi sidang, kemudian baru bagi dunia. Nah, saudara, di akhir pelajaran kita ini, ayat 26, jadi sini dikunci dengan, maka aku akan memberi makan segala orang yang menganiaya akan kau itu dengan dagingnya sendiri. Nah, ini suatu nubuatan. Jadi musuh-musuh itu akan berperang mereka sendiri melawan mereka sendiri. Tadi kan nubuatan yang sering dibahas saudara di Menenggolan, di binatang warna ungu yang diduduki oleh apa? Oleh perempuan. Maka pada saat sebentar nubuatan itu digenapi, komunis ini akan menurunkan perempuan itu dari binatang itu. Sebentar mereka akan sepakat, tetapi suatu saat mereka akan saling membinasakan sendiri. Itu artinya Tuhan akan buat mereka makan dagingnya sendiri dan minum darahnya sendiri. Sampai seperti orang mabuk dengan darahnya sendiri. Maka mereka akan saling bertengkar dan tidak ada perdamaian setelah 1 jam perdamaian daripada binatang merah ungu yang diduduki oleh binatang merah perempuan itu. Jadi inilah saudara, kita lihat bahwa Hotef mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dari Yakub itu adalah juru selamat kita dan penebus kita. Oleh karena itu, akan terus tidurkah kita? Atau akan bangkitkah kita dalam kebenaran Kristus, lalu bersiap-siap untuk memenuhi Tuhan dan tinggal bersama-sama Dia di dalam kerajaannya? Kesempatanmu adalah saat keputusanmu kena tiba dan tidak dapat dielakkan. Saudara patut mengambil suatu pendirian yang kokoh dan aktif bersama-sama dengan pergerakan ini. Dalam mana pekerjaan itu adalah pertama-tama diarahkan bagi sidang, kemudian baru bagi dunia. Jadi sekarang kita ada pada posisi pekerjaan pertama-tama bagi sidang, yaitu hamba-hamba Allah pada masa pengumpulan. Jadi judulnya hamba-hamba Allah pada masa pengumpulan. Jadi hamba-hamba Allah pada masa pengumpulan ini sudah dinyatakan tadi adalah orang-orang yang mendengarkan pekabaran ini dan orang-orang yang memberitakannya, menyampaikannya. Jadi saudara dan saya sekarang misi, buku-buku sudah dicetak. Kalau ada buku kita sebarkan, kita berikan. Kita menyampaikan pekabaran ini melalui media massa yang ada, melalui YouTube atau melalui Zoom. Kita melakukan apa yang dapat kita jangkau. Karena hal ini nampaknya mengecewakan, tapi kita lakukan. Walaupun sedikit yang subscribe, masih sedikit yang nonton, tapi kita sudah standby-kan itu di dalam YouTube. Jadi begitu peristiwa itu terjadi, mendekati peristiwa itu, maka banyak yang akan berburu subscribe di dalam YouTube kita, dan mereka akan mendengar dengan antusias pekabaran yang kita sampaikan kepada mereka. Inilah pekabaran pada sore hari ini saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.